Oke semuanya, balik lagi di channel aku dan bersama aku Dimas Sumantri. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu hal yang menarik lagi. Kalau di video sebelumnya kan kita udah bahas mengenai penelitian Little Albert, di mana seorang bayi yang dicuci otaknya agar takut terhadap sesuatu untuk mencari tahu bagaimana seseorang itu bisa mengalami rasa takut dan kenapa manusia itu bisa mengalami rasa takut. Nah, di video kali ini kita bakal bahas penelitian yang cukup menarik, di mana penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana jika manusia itu mengalami overpopulasi dengan disimulasikan menggunakan seekor hewan sebagai objek eksperimen uji coba, itu adalah tikus. Oke, tapi sebelum kita lanjut membahas mengenai penelitian ini, tolong jangan lupa di subscribe dan like atau komen juga ya. Apapun yang mau kalian tanyain atau apapun pendapat kalian dari penelitian nanti, sampaikan aja di kolom komentar. Oke, sekarang coba kalian bayangkan ada di suatu dunia di mana semua kebutuhan tercukupi. Makanan berlimpah, tempat tinggal nyaman, nggak ada ancaman predator gitu atau apapun lah itu ya yang bisa membahayakan nyawa kita secara fisik. Nggak ada penyakit, dunia yang steril, yang indah bagaikan surga lah. Itu adalah sebuah utopia ya, dimana eksperimen ini juga dinamakan sebagai utopia tikus. Atau kalau kalian yang nggak tahu itu ada utopia, ada distopia. Utopia itu pasti kalian sering dengar adalah dimana sebuah kehidupan yang ideal, kayak nggak ada kesenjangan sosial, semua kebutuhan tercukupi, nggak ada intimidasi sosial gitu, semua kegiatan sosial kita berjalan dengan lancar. Sedangkan distopia adalah kebalikannya, kehidupan yang tidak ideal, di mana banyak kriminalitas kayak gitulah dan kesenjangan sosial, masyarakat yang hancur gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi utopia adalah gambaran kehidupan yang sempurna, distopia adalah gambaran kehidupan yang mungkin bisa dibilang kehidupan di dunia saat ini, di mana banyak distopia terutama di negara-negara yang cenderung miskin ya, di mana mereka disebut hidup dalam kondisi distopia. Yang banyak juga digadang-gadang bahwa 2030 dunia akan masuk ke dalam distopia, di mana kehancuran dan kesenjangan sosial mulai banyak dirasakan oleh masyarakat. Oke, nah di mana penelitian ini ingin mencari tahu bagaimana jika sebuah kumpulan atau masyarakat itu hidup dalam kondisi utopia atau ya kesenangan atau kehidupan bagai di surga lah. Namun apakah benar kehidupan yang sesempurna itu bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan itu selamanya? Inilah pertanyaan yang coba dijawab oleh seorang peneliti yang melakukan penelitian Universe 25. Eksperimen Utopia Tikus. Apa sih eksperimen itu? Eksperimen Utopia Tikus atau juga dikenal sebagai eksperimen Universe 25 adalah sebuah penelitian yang dirancang untuk memahami dampak kepadatan populasi terhadap perilaku hewan atau bisa juga diterapkan kepada manusia untuk melihat bagaimana jika hal ini terjadi kepada manusia. Dalam eksperimen ini, sekelompok tikus ditempatkan dalam lingkungan yang ideal dengan semua kebutuhan dasar terpenuhi untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi dan berkembang biak dalam kondisi lingkungan yang sempurna. Seperti pada Universe 25 ini, di mana mereka hidup sempurna, nyaman, tanpa keterbatasan sumber daya, nggak ada predator, nggak ada penyakit. Ya, pokoknya hidup bagai di surga lah. Semua yang mereka butuhin tercukupi, nggak ada yang bisa mengganggu kenikmatan tidur mereka. Kayak gitulah kira-kira. Dr. Calhoun wanted to find out what would happen to a mouse colony given everything mice need except living space. The result was chilling. 2.5 years ago, more than 2,000 mice were packed into Mouse City. Today, a tiny handful of survivors huddles in one corner of the city. Tapi sebelum itu kita berkenalan sebentar sama seseorang yang melakukan penelitian ini. Dia adalah John B. Calhoun sebagai ketua peneliti dan beberapa timnya. John Bumpus Calhoun lahir pada 11 Mei 1917 di Tennessee, Amerika Serikat. Dia adalah seorang ahli etologi di Universitas Emory University dan Ohio State University. Jadi buat kalian yang nggak tahu, etologi itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari perilaku hewan di habitatnya langsung atau habitat buatan, tapi diserupakan atau dibuat sedemikian rupa supaya menyerupai
habitat aslinya. Nah, beda sama psikologi hewan di mana biasanya peneliti melakukan penelitiannya di laboratorium. Tapi kalau etologi ini lebih ke mengamati perilaku hewan di habitatnya langsung. Kayak gitu, kurang lebihnya. Nah, si beliau ini juga bekerja di National Institute of Mental Health atau disingkat NIMH. Dia udah bekerja di sana selama 33 tahun. Jadi dianya cukup bisa dipertimbangkan lah dengan pengalamannya yang selama itu, 33 tahun gitu. Nah, dianya ini berfokus pada penelitian perilaku sosial hewan dan manusia, khususnya mengenai dampak populasi terhadap perilaku suatu hewan, seperti yang dia teliti saat ini. Nah, penelitian ini dilakukan di Fasilitas Penelitian National Institute of Mental Health atau NIMH di tempat dia bekerja tadi, di Maryland, Amerika Serikat. Disinilah Calhoun menciptakan Universe 25, sebuah habitat buatan yang dirancang khusus untuk tikus-tikus tadi. Jadi dianya merancang sebuah tempat atau kandang gitu yang disebut dengan Universe 25 di tempat dia bekerja. Dr. Calhoun, as a human being, after going through this experiment, what goes through your mind? Are you worried about the future of mankind? A pathological situation like this gives us an understanding of what may be going on in the human situation, what might go on and be catastrophic. Eksperimen Universe 25 ini berlangsung selama 4 tahun. Dimulai pada tahun 1968 hingga 1972. Calhoun dan timnya mengamati perubahan perilaku tikus dalam lingkungan yang mereka ciptakan sendiri. Atau dalam kandang yang mereka bikin sendiri. Kayak gitu. Universe 25 kayak lagi ngomongin ini apa? Marvel gitu. Kandang. Universe 25 terlalu keren ya untuk kandang tikus. Oke, alasan dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. John B. Calhoun. Kita panggilnya Calhoun aja ya, biar gampang lah. Kalau John tuh kayak pasaran banget, jadi Calhoun aja. Nah, Calhoun ini tertarik untuk memahami bagaimana kepadatan populasi mempengaruhi perilaku sosial dan psikologi makhluk hidup. Dengan menciptakan lingkungan di mana semua kebutuhan dasar terpenuhi, dianya ingin mengisolasi faktor kepadatan sebagai verbal utama dan mengamati dampaknya terhadap dinamika sosial tikus. Jadi dianya ini benar-benar pengen mengamati gimana sebuah komunitas atau perkumpulan dari hewan ini jika mereka di lingkungan yang overpopulasi. Tapi dalam kondisi semua kebutuhan mereka terpenuhi, benar-benar terpenuhi, kayak gitu. Jadi mereka pengen ngeliat nih, kalau semuanya udah kepenuhi, makanan, minuman, tempat tinggal yang nyaman, nggak ada predator, nggak ada penyakit, nggak ada virus-virus segala macam yang mengganggu kesehatan mereka, gimana perilaku sosial itu terjadi ketika ada kepadatan penduduk atau overpopulasi. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan wawasan yang dapat diterapkan pada masyarakat manusia dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan overpopulasi. Jadi tujuan dianya menciptakan penelitian ini itu untuk mensimulasikan juga gitu, supaya kita bisa mengantisipasi gimana kalau manusia nanti terjadi overpopulasi juga gitu. Jadi gambaran dialah kayak gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke penelitiannya. Gimana metode yang dia lakukan dalam eksperimen ini. Kayak yang udah aku bilang tadi, Calhoun menciptakan Universe 25 sebagai sebuah habitat tertutup berukuran 2,57 meter panjang kali lebar dengan tinggi 1,37 meter. Nah, kandang ini atau Universe 25 ini mampu menampung kurang lebih sekitar 3.840 ekor tikus. Habitat ini dibagi menjadi 16 zona, masing-masing dilengkapi dengan dispenser air, lumbung makanan, dan sarang tidur yang nyaman. Ventilasi yang baik, sirkulasi udara yang bagus, suhu yang terjaga, untuk memastikan lingkungan yang ideal. Makanan dan air disediakan tanpa batas, dan tidak ada ancaman dari predator ataupun penyakit, virus, dan segala macamnya lah. Lalu untuk tahap awal, 4 pasang tikus dimasukkan di dalam kandang tersebut atau Universe 29 dengan disterilkan terlebih dahulu, di mana dipastikan 4 pasang tikus ini atau 8 ekor tikus ini tidak memiliki
penyakit atau bahkan virus. Jadi 4 tikus jantan dan 4 tikus betina. Dan mereka steril, sehat, walafiat, dan dimasukkan ke dalam kandang impian mereka. Eksperimen ini dibagi menjadi 4 fase utama, di mana fase pertama itu dimulai dari hari pertama sampai hari ke-104. Jadi fase awal ini kayak yang tadi ku bilang, 4 pasang tikus ditempatkan di Universe 29 dan ya pastinya mereka udah disterilkan terlebih dahulu dan udah dipastikan sehat. Dan mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka, menandai wilayah masing-masing, memilih sarang, dan pada hari ke-104, generasi kedua tikus tadi lahir. Jadi setelah 4 pasang tikus tadi dimasukkan ke dalam Universe 29, di hari ke-104, generasi yang baru muncul. Dalam artian 4 pasang tikus tadi melahirkan generasi baru yang benar-benar lahir di Universe 25 itu. For pairs of mouse, that is, for males and 4 females, aged 48 days, were introduced as the first residents of Universe 25. After spending some time adjusting to each other and their environment, the rats joyfully began mating. At first, the number of young mouse increased rapidly, doubling by day 55. Lalu fase kedua dinamakan fase pertumbuhan, dimulai di hari ke-105 sampai ke 314, di mana pada fase kedua ini populasi tikus meningkat pesat dan menggandakan jumlahnya sebanyak 2 kali lipat setiap 55 hari. Di mana di fase ini hierarki sosial mulai terbentuk dan koloni-koloni kecil mulai berkembang. Karena makin bertambahnya penduduk di dalam kandang itu, koloni-koloni kecil mulai terbentuk di sana. Then the growth continued exponentially, 20, 40, 80, 160, 320. By day 315 of the experiment, there were 620 mouse, roughly 80 times the original population, marking the prosperity phase, referred to as Phase B. By this stage, some structured social hierarchy among the rats had formed, with their own circles and organizations. Lalu fase ketiga, disebut juga dengan fase stagnasi, dimulai pada hari ke-315 sampai ke hari 560. Pada fase stagnasi ini, setelah populasi mencapai sekitar 2.200 ekor, pertumbuhan mulai melambat. Perilaku penyimpangan mulai muncul, tikus jantan menjadi agresif tanpa alasan yang jelas, menyerang sesamanya, dan bahkan menyerang tikus betina. Tikus-tikus betina menunjukkan gejala stres, mengabaikan atau bahkan membunuh anak-anak mereka sendiri. Beberapa tikus mengisolasi diri mereka, hanya fokus pada makan, minum, tidur, merawat diri tanpa berpartisipasi dalam interaksi sosial ataupun reproduksi. Calhoun menyebut mereka sebagai the beautiful one. Jadi yang golongan-golongan gak mau berinteraksi sosial ini, yang cuman sibuk makan, tidur, mengurus diri sendiri, bahkan gak mau berhubungan buat menambah populasi mereka, itu mereka disebut dengan the beautiful one. Dan golongan the beautiful one ini cenderung lebih bodoh, tuh, lebih freak, lebih aneh gitu kalau masuk ke dalam gerombolan dari komunitas dari tikus-tikus tadi lah gitu. Jadi ya Dr. Calhoun menyimpulkan golongan yang fokus merawat diri sendiri dan gak mau berinteraksi ini, ketika mereka gabung ke komunitas mereka, mereka itu kelihatan yang paling tolol gitu. Paling aneh. Itu makanya mereka kayaknya lebih nyaman buat ngurus diri sendiri. Bahkan untuk melakukan reproduksi mereka itu udah gak tertarik lagi. Dan menyebabkan tikus-tikus di sana tuh menyimpang gitu. Mulai melakukan hubungan sesama jenis bahkan. Jadi rada-rada mulai relate ya sama kehidupan sekarang. From day 315 to day 560, a period of 145 days, known as Phase C, the mouse continued to reproduce, but the rate of increase slowed compared to Phase B. By the end of Phase C, the population reached 2,200, after which it stopped growing. Despite still having space for more mouse within the maximum capacity of 3,840, the population entered a decline phase, termed Death Phase D. Nah, yang terakhir fase kepunahan, di mana setelah kehidupan yang sempurna ini muncullah fase kehancuran, di mana fase ini dimulai pada hari ke-561 sampai 1780 hari.
di mana pada fase ini tidak ada kelahiran baru yang berhasil. Perilaku sosial semakin memburuk dengan meningkatnya agresi dan penarikan diri terhadap interaksi sosial. Populasi tikus menurun drastis hingga pada akhirnya punah di hari ke 1780 karena tikus-tikus tua mulai pada mati karena usia tua dan stres gitu ya. Tapi kelahiran baru nggak ada muncul. Jadi cuman berkurang semakin berkurang tanpa adanya kelahiran baru sampai akhirnya punah mereka ini. Nah, eksperimen Universe 25 ini memberikan wawasan tentang dampak kepadatan populasi terhadap perilaku sosial. Di satu sisi, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan yang terlalu padat dapat menyebabkan disfungsi sosial, stres, dan penurunan reproduksi. Hal ini memberikan peringatan tentang potensi bahaya overpopulasi pada manusia. Jadi, lumayan unik ya dari eksperimen ini, padahal mereka udah hidup di kondisi yang sangat sempurna. Kalian bayangin aja ya. Hidup di suatu tempat yang nyaman, makanan nggak terbatas, semua tercukupi, tempat istirahat yang nyaman, nggak ada penyakit, nggak ada predator, nggak ada virus. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, tidur tinggal tidur. Tapi ternyata justru mereka punah pada hari ke 1840. Tapi kita nggak tahu ya kalau apakah hal ini kalau terjadi ke manusia juga bisa terjadi hal yang sama gitu. Ketika manusia hidup dalam kondisi utopia tadi, tapi karena overpopulasi menyebabkan punah, kita nggak tahu juga ya. Kayaknya kalau manusia punah karena nggak bereproduksi itu tidak mungkin. Tidak mungkin manusia tidak mau bereproduksi. Mustahil. Ya, jadi kayak gitu aja. Penelitian mengenai Universe 25 atau kandang surga bagi para tikus-tikus. Kalau kalian suka sama video-video yang kayak gini, kalian boleh like dan subscribe channel aku. Dan kalau kalian mau tahu Instagram aku, kayaknya tunggu dulu ya. Aku belum penting-penting kali kalau buat sosial media. Jadi kalian cukup subscribe aja dan komen-komen, kita ngobrol di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.